Great, good morning. Alright, tema pada hari ini adalah bukan manusia yang jadi Tuhan, tapi Tuhan yang jadi manusia ya. It's not man who becomes God, but God who becomes man ya. Teman-teman, ada banyak orang di luar sana yang ingin tahu siapa sebenarnya Yesus Kristus ya. Nah, hari ini saya akan mencoba menerangkan untuk menyentuh hati nurani dengan dialogis dan penuh kasih agar bisa menjembatani pengertian tanpa menyerang kepercayaan orang lain, melainkan mengajak berpikir dan merenung ya. Tema hari ini adalah siapa sebenarnya Yesus Kristus? Apakah dia lebih dari sekedar nabi? Alright, welcome back in this Andri Saber channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, banyak orang berkata, kami percaya Yesus itu nabi besar, utusan, ya enggak? Tapi kalau kita berhenti di situ, kita sebenarnya kehilangan makna yang jauh lebih dalam. Karena Yesus Kristus bukan hanya sekedar nabi yang diutus Tuhan. Dia adalah Tuhan yang datang mencari dan untuk menemui manusia ciptaannya. Dan disinilah banyak orang mulai bertanya, loh, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia lahir sebagai bayi? Nah, itu pertanyaannya ya dari orang sebelah ya. Kenapa dia harus makan, minum, capek, ngantuk, tidur, bahkan mati ya. Pertanyaan ini sah-sah saja dan wajar ya. Karena memang cara Tuhan bekerja kadang melampaui logika manusia. Tapi kasih Tuhan selalu bisa dipahami oleh hati yang mau mencari kebenaran. Saya ulang lagi ya, kasih Tuhan selalu bisa dipahami oleh hati yang mau mencari kebenaran. Teman-teman, Yohanes 14 ayat 9 ya, berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, disinilah ya. Ya, firman Tuhan ini kita kembali ke Bible ya. Kita back to the Bible ya. Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Dan disitulah ya. Yohanes 1 ayat 14 juga berbicara. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Wow. Wah, keren ya. Bayangkan ya, seseorang yang buta sejak lahir, ia tidak pernah tahu apa itu cahaya, apa itu sinar. Dia nggak pernah tahu karena dia buta sejak lahir. Orang bisa jelaskan ribuan kali, tapi orang itu kan tidak akan mengerti sampai cahaya itu datang dan menyentuh matanya. Begitu matanya terbuka, barulah ia berkata, sekarang aku tahu inilah yang kalian maksud dengan terang. Itulah yang dilakukan Yesus ya. Dunia ini sebenarnya buta karena dosa. Tidak bisa melihat Allah. Maka Allah itu sendiri yang datang sebagai apa? Sebagai terang dunia. Ya, Yohanes 8 ayat 12 ya. Oke, teman-teman yang pintar mencatat ya. Yohanes 8:12. Dia datang bukan untuk menakut-nakuti, bukan. Tapi untuk memperlihatkan wajah kasih Allah. Ya. Nah, disinilah teman-teman yang terlibat dikasih oleh Tuhan ya. Disinilah kita bisa mengerti ya bagaimana cara Tuhan bekerja. Ya, pernah ada ya
Anak kecil yang tanya ke ibunya, "Mama, kenapa Tuhan nggak kelihatan?" Nah, ibunya bingung dong untuk menjelaskan ke anaknya ya. Tapi tiba-tiba si anak melihat salib. Dan anak kecil itu berkata, oh Tuhan itu kelihatan kalau dia pakai tubuh manusia ya Ma. Nah, disinilah ibunya itu tersenyum gitu, sambil meneteskan air matanya. Iya nak, betul. Itu sebabnya Yesus itu datang. Kadang anak kecil ya, kadang-kadang kita seperti anak kecil ya. Justru anak kecil itu justru lebih paham dari orang dewasa karena mereka tidak ribet dengan logika, tapi terbuka dengan apa? Dengan kasih ya. Ya, alright. God become visible through Jesus. Allah yang tidak terlihat menjadi nyata melalui Yesus. Ya. The cross is not a tragedy. It's love in action. Ya. Salib bukan tragedi, melainkan kasih yang bekerja. Ya, teman-teman yang terkasih, Yesaya telah menubuatkan ratusan tahun yang lalu, ya toh? Sebelum Yesus lahir, seorang anak telah lahir bagi kita dan namanya disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayatnya di mana? Yesaya 9 ayat 5. Bayi itu bukan sekedar manusia, tapi Allah yang menjadi daging. Petrus juga awalnya tidak paham siapa Yesus, tapi setelah melihat kuasa dan kasih-Nya, ia berseru, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ya, Matius 16 ayat 16. Dan bahkan seorang perwira Romawi yang menyaksikan kematiannya berkata, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Ya, Markus 15 ayat 39. Ya, teman-teman, ya, anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus yang terkasih, ya, Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus tidak berkata, "Aku benci kamu." Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Itulah kasih yang melampaui agama, kasih yang tidak menunggu kita jadi baik dulu, tapi datang lebih dahulu untuk apa? Untuk mengampuni. Jadi intinya, kenapa Yesus harus jadi manusia? Yesus menjadi manusia karena hanya manusia yang bisa mati dan hanya Allah yang bisa memberi kehidupan. Jadi Yesus, Allah yang menjadi manusia, bisa mati untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu jangan berhenti sampai hanya di matinya saja. Dia bangkit ya, dia bisa bangkit ya. Untuk apa? Memberi kita hidup kekal. Roma 6 ayat 23 ya. Manusia tidak mungkin menjangkau Allah dengan usahanya sendiri, apapun usaha itu ya. Maka Allah yang turun untuk menjangkau manusia. Roma 5 ayat 8 ya. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, karena Allah ingin dikenal bukan sebagai penguasa tapi sebagai Bapa. Dan hanya ya, dan sekali lagi saya ulangi, hanya Yesus yang memperkenalkan wajah Bapa itu dengan kasih. Jadi teman-teman, pesan moralnya, Yesus Kristus bukan hanya utusan, ya, bukan hanya nabi, tapi Tuhan yang punya inisiatif ya, Tuhan yang berinisiatif untuk datang menyelamatkan kita. Dia tidak menunggu manusia mendaki ke surga, karena tidak mungkin manusia mendaki ke surga ya. Dia turun ke bumi untuk menjemput kita. Kasih sejati bukan yang menunggu disembah, tapi yang rela turun untuk menyelamatkan. Jadi closing statementnya, Yesus bukan hanya Tuhan yang jauh,
dan tidak tersentuh. Dia adalah Tuhan yang mau disentuh, yang menangis bersama kita, yang tahu rasanya sakit, yang tahu rasanya kehilangan, dan yang tahu rasanya dikhianati. Tapi di balik lukanya kita disembuhkan. By his wounds we are healed. Ya, Yesaya 53 ayat 5. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, dan itulah bukti terbesar bahwa kasih Allah nyata melalui Yesus Kristus. Teman-teman, mari kita jujur jawab pertanyaan ini. Jujur jawab pada diri Anda sendiri. 1. Apakah Anda sudah sungguh mengenal siapa Yesus sebenarnya, atau baru sebatas mendengar tentang Dia? 2. Apakah Anda percaya bahwa Allah mengasihi Anda begitu besar sampai rela datang sebagai manusia? 3. Apakah Anda sudah membiarkan kasih itu menyentuh hati dan mengubah hidup Anda? Terakhir, 4. Jika Yesus mau turun untuk Anda, apakah Anda mau naik dan hidup untuk Dia? Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang nyata, bukan hanya lewat firman, tapi lewat kehadiran-Mu di dunia. Engkau datang bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Bukalah mata hati kami, Tuhan, untuk mengenal siapa Engkau sesungguhnya, dan jadikan hidup kami saksi kasih-Mu bagi mereka yang masih mencari kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika Anda diberkati dengan video ini, dengan YouTube ini, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang diberkati. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.